Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Pahlawan Munte, mahasiswa program studi manajemen integrasi material Universitas Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu jenis inspeksi dan pengujian, khususnya pengujian tidak merusak yang paling sering digunakan dalam dunia industri, yaitu liquid penetrant test atau yang biasa kita kenal dengan dye penetrant. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pendahuluan. Inspeksi dan pengujian material adalah proses-proses yang digunakan untuk memastikan bahwa bahan atau komponen yang digunakan dalam berbagai industri memenuhi standar kualitas, keamanan, dan kinerja yang ditentukan. Ada beberapa alasan mengapa inspeksi dan pengujian material dalam dunia industri sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah keamanan dan keandalan. Inspeksi material berfungsi untuk menjamin keselamatan dan keandalan produk dalam industri penerbangan, otomotif, manufaktur, dan lainnya. Yang kedua adalah kualitas produk, di mana inspeksi dan pengujian memastikan kualitas produk dengan mendeteksi cacat sebelum produk dikirim ke pelanggan. Yang ketiga ada pencegahan kegagalan. Inspeksi dan pengujian juga berfungsi penting dalam mencegah kegagalan produk yang dapat berdampak pada kerugian finansial dan reputasi. Yang keempat adalah kepatuhan regulasi. Ketatnya standar dan regulasi industri menempatkan proses inspeksi dan pengujian menjadi aspek yang sangat penting demi menjamin keamanan dan kualitas material. Di samping itu, terdapat juga beberapa masalah yang umumnya sering ditemui dalam pengujian material. Di antaranya yang pertama ada deteksi cacat yang tidak memadai. Hal ini biasanya ditemukan akibat kesalahan operator pada saat melakukan pengujian atau bisa terjadi akibat pemilihan metode pengujian yang kurang tepat. Yang kedua ada persiapan permukaan yang kurang sempurna. Hal ini biasanya diakibatkan oleh kontaminasi dari kotoran maupun pembersihan area permukaan yang tidak merata. Kemudian yang ketiga ada interpretasi hasil yang salah. Faktor ini kerap terjadi akibat kurangnya pelatihan dari operator penguji. Di samping itu, faktor pencahayaan dan lingkungan pengujian juga menjadi penyebab salahnya interpretasi hasil pengujian. Kemudian ada faktor ketidaksesuaian standar dan prosedur. Hal ini disebabkan karena ketidakkonsistenan prosedur dan juga alat-alat pengujian yang tidak terkalibrasi dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah biaya dan waktu. Faktor ini menjadi faktor yang biasanya paling dipertimbangkan ketika memilih jenis pengujian, di samping kecocokan jenis kasus. Hal ini sangat dipertimbangkan karena biasanya faktor biaya dan periode didapatkannya hasil dapat menjadi kunci utama pemilihan jenis pengujian. Di sini kita dapat lihat tabel mengenai pengaruh biaya, waktu, dan tingkat kegagalan terhadap pemilihan metode inspeksi. Menurut Smith, J. dan Brown, dan juga Johnson L. dan Davis M. Dalam penjelasan kali ini, akan dipaparkan mengenai salah satu jenis pengujian tidak merusak, yaitu liquid penetrant test, atau yang biasa disebut dengan dye penetrant. Pada penjelasan kali ini, review literatur dilakukan terhadap salah satu paper yang berjudul Analisis Pengujian Metode Liquid Penetrant Testing berdasarkan acceptance kriteria penetrant testing pada komponen pesawat Cessna 152. Paper ini memiliki latar belakang, yaitu struktur pesawat harus mampu menahan berbagai stres yang terjadi akibat gaya saat pesawat terbang. Namun, salah satu area yang berpotensi mengalami penurunan kekuatan adalah komponen landing gear dan juga propeller hub. Penurunan kekuatan tersebut dapat menyebabkan terjadinya crack pada bagian tersebut. Oleh karena itu, deteksi cacat pada struktur pesawat sangatlah krusial. Pada paper ini juga disebutkan beberapa batasan. Yang pertama adalah metode pengujian, di mana menggunakan standar ASME BPVC Section 5 Artikel 6 tahun 2013 dan juga acceptance kriteria menggunakan ASME BPVC Section 8 Division 1 tahun 2010. Sementara itu, tujuan analisis pengujian liquid penetrant test pada kasus ini adalah
untuk mengetahui indikasi dan batas kriteria kecacatan yang timbul pada aksel landing gear dan propeller hub menggunakan liquid penetrant testing mengacu pada standar ASME. Yang kedua, memastikan bahwa komponen dan struktur memenuhi standar keamanan, kualitas, dan integritas standar yang ditetapkan. Kemudian teori dasar liquid penetrant test. Liquid penetrant test merupakan salah satu jenis metode pengujian tidak merusak atau NDT yang bertujuan untuk mengetahui cacat pada permukaan material. Metode ini menggunakan prinsip kapilaritas untuk menunjukkan letak-letak diskontinuitas yang terjadi. Liquid penetrant test sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya untuk kelebihan, yaitu sederhana dan mudah digunakan, memiliki biaya yang rendah, mampu mendeteksi kerusakan permukaan kecil, dapat diaplikasikan di berbagai jenis material, serta hasil visual yang didapatkan sangat jelas dan cepat. Sementara itu, liquid penetrant test juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya yang pertama hanya untuk cacat permukaan, kemudian bergantung pada kondisi permukaan, yang ketiga interpretasi hasil, dan yang terakhir adalah tidak cocoknya digunakan untuk material berpori. Prinsip dasar liquid penetrant test. Prinsip dasar pengujian liquid penetrant test adalah memanfaatkan prinsip kapilaritas, yaitu memanfaatkan kemampuan cairan penetran untuk memasuki celah retakan serta kerja developer untuk mengangkat kembali cairan yang meresap pada retakan sehingga cacat dapat terdeteksi. Pada umumnya ada 3 jenis cairan yang digunakan pada pengujian liquid penetrant test, yaitu yang pertama cairan cleaner. Cairan ini berfungsi untuk membersihkan permukaan material dari kotoran, minyak, dan oksida sehingga membantu mencegah indikasi palsu. Kemudian yang kedua adalah cairan penetran. Cairan ini berfungsi untuk berpenetrasi masuk ke dalam cacat atau retakan yang ada di permukaan material sehingga berfungsi sebagai indikator cacat. Yang ketiga adalah cairan developer, berfungsi untuk menyerap penetran yang berada di dalam cacat dan mengangkatnya ke permukaan sebagai indikasi cacat. Selanjutnya, jenis-jenis penetran. Dalam liquid penetrant test, secara umum terdapat 2 jenis cairan penetran yang dapat digunakan. Yang pertama, fluorescent penetran. Penetran ini biasanya digunakan pada penetran test yang memanfaatkan bantuan sinar ultraviolet. Hal ini karena cairan penetran yang dipakai memiliki kandungan zat yang bersifat fluorensi. Jadi, indikasi cacat yang terlihat akan berwarna hijau atau kuning menyala saat ditembakkan sinar ultraviolet. Kemudian yang kedua adalah visible penetran. Penetran ini menggunakan cairan yang berwarna merah yang kemudian dikombinasikan dengan cairan developer berwarna putih untuk mengangkat penetran pada cacat. Penetran jenis ini adalah penetran yang paling umum digunakan pada pengujian liquid penetrant test. Selanjutnya, kriteria hasil inspeksi. Berdasarkan ukuran dan bentuk, terdapat beberapa kriteria dan hasil inspeksi menggunakan liquid penetrant test. Yang pertama, indikasi linier, di mana indikasi ini memiliki bentuk panjang lebih besar dari 3 kali lebarnya. Yang kedua ada indikasi rounded, di mana salah satu dari sisi berbentuk melingkar atau elips dengan panjang sama dengan atau kurang dari 3 kali lebarnya. Di samping itu, terdapat juga acceptance kriteria untuk hasil pengujian liquid penetrant test berdasarkan standar ASME BPVC Section 8 Divisi 1, di mana ada 3 jenis indikasi, yaitu yang pertama irrelevant acceptable, di mana jika ukuran indikasinya lebih kecil sama dengan 1,5 mm. Kemudian yang kedua adalah relevant noted and acceptable, jika ukuran indikasinya 1,5 sampai 5 mm. Dan yang terakhir adalah relevant not and not acceptable,
rejected or repair, jika ukuran indikasinya lebih dari 5 mm. Kemudian metodologi liquid penetrant test. Terdapat beberapa tahapan dalam pengujian liquid penetrant test. Di antaranya yang pertama, persiapan permukaan. Permukaan benda yang akan diuji harus bersih dari berbagai jenis kotoran seperti debu, karat, dan kotoran lainnya dengan lebar dari daerah uji minimal 25 mm. Benda uji tersebut dapat dibersihkan dengan sikat, dan hal ini bertujuan agar tidak mengganggu proses aplikasi penetran dan saat mengamati hasil pengujian. Tahap berikutnya adalah tahap pre-cleaning. Selanjutnya membersihkan benda uji menggunakan cleaner. Semprotkan langsung cleaner atau remover ke permukaan benda uji. Setelah itu bersihkan menggunakan kain yang bersih. Biarkan benda uji selama 1 menit supaya cairan cleaner yang berada di diskontinuitas menguap dan bersih. Langkah berikutnya adalah pengaplikasian liquid penetran. Aplikasikan cairan penetran ke benda uji dengan cara disemprotkan atau dioleskan dengan kuas secara merata ke seluruh permukaan benda uji. Setelah itu, biarkan selama 10-15 menit untuk cairan penetran tersebut masuk atau meresap melalui diskontinuitas pada benda uji. Langkah berikutnya adalah pembersihan sisa liquid penetran di permukaan. Bersihkan cairan penetran yang ada di permukaan dengan kain bersih dan kering. Lakukan berulang dan searah. Setelah itu, bersihkan kembali menggunakan cairan cleaner yang diaplikasikan terlebih dahulu ke kain. Jangan pernah membersihkan cairan penetran dengan menyemprotkan langsung cleaner ke permukaan benda uji. Setelah bersih, tunggu minimal selama 1-10 menit sebelum mengaplikasikan cairan developer. Langkah berikutnya adalah aplikasikan cairan developer. Aplikasikan cairan developer dengan menyemprotkan pada permukaan benda uji. Jarak untuk penyemprotan cairan developer yaitu 15-20 cm terhadap permukaan benda. Namun, sebelum disemprotkan, pastikan benda uji dan pastikan cairan developer sudah dimixing atau pencampuran developer secara sempurna. Kemudian, langkah pengamatan dan inspeksi indikasi. Pengamatan indikasi yang muncul pada benda uji dilakukan setelah 10-30 menit developer diaplikasikan. Pada proses ini, harus dibutuhkan intensitas visibilitas pencahayaan minimal 1000 lux untuk melihat jelas indikasi yang timbul pada benda uji. Ukur dan catat indikasi yang keluar, baik indikasi relevan yang linier atau memanjang, atau rounded atau melingkar. Terakhir, langkah analisa hasil. Setelah pengamatan selesai, ukur bentuk dan ukuran cacat dan sesuaikan hasilnya dengan acceptance kriteria testing dengan liquid penetrant testing yang digunakan. Berikutnya, hasil dan pembahasan. Setelah proses pengujian liquid penetrant test dan dilakukan pengamatan, didapatkan hasil sebagai berikut. Pada axle main landing gear, didapatkan 2 jenis cacat. Yang pertama indikasi linear dengan ukuran 12/13 inci atau sekitar 19,05 mm. Dan indikasi cacat yang kedua adalah indikasi linear dengan ukuran 13/16 inci atau setara dengan 20,6375 mm. Sementara itu, untuk propeller hub, didapatkan 3 indikasi cacat. Yang pertama indikasi linear dengan ukuran 10/16 inci atau sekitar 15,875 mm. Yang kedua indikasi rounded dengan ukuran 5/16 inci atau sekitar 7,9375 mm. Dan yang ketiga adalah indikasi linear dengan ukuran 4/16 inci atau setara dengan 6,35 mm. Pembahasan. Dari hasil yang didapatkan, berdasarkan standar ASME Section 8, Division 1 Appendix 8, dengan kriteria yang pertama, tidak boleh terdapat linear indication
atau rounded indication yang berukuran lebih besar dari milimeter, dan tidak boleh ada 4 atau lebih rounded indication dengan jarak 1,5 mm. Dari kriteria tersebut dan hasil yang didapatkan, maka disimpulkan bahwa terdapat indikasi yang muncul melebihi batasan dari toleransi yang ada, sehingga dinyatakan rejected. Dan yang kedua, kecacatan yang diperoleh ditolak, namun relevan tetapi harus dilakukan perbaikan atau repair. Dari kedua hasil ini dikategorikan sebagai crack. Selanjutnya, untuk hasil pengamatan propeller hub, standar yang digunakan ASME Section 8 Division 1 Appendix 8 dengan kriteria tidak boleh terdapat linear indication atau rounded indication lebih besar dari 5 mm. Dan yang kedua, tidak boleh ada 4 atau lebih rounded indication dengan jarak 1,5 mm. Dari hasil tersebut dan kriterianya, didapatkan kesimpulan terdapat indikasi yang muncul melebihi batasan dari toleransi yang ada, sehingga dinyatakan rejected. Yang kedua, kecacatan yang diperoleh ditolak, namun relevan, tapi harus dilakukan perbaikan atau repair. Dari hasil pengamatan, ada 2 jenis cacat linier sebagai crack dan 1 jenis cacat rounded sebagai pinhole. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama, pada man axle landing gear ditemukan indikasi cacat linier atau crack dengan ukuran 19,05 mm dan 20,63 mm, di mana telah melewati acceptance kriteria lebih besar dari 5 mm, sehingga dinyatakan rejected, namun relevan sehingga perlu dilakukan repair atau perbaikan. Yang kedua, pada propeller hub ditemukan indikasi cacat linier atau crack dengan ukuran 15,875 mm dan 6,35 mm, serta cacat rounded atau pinhole dengan ukuran 7,9375 mm, di mana telah melewati acceptance kriteria yaitu lebih dari 5 mm, sehingga dinyatakan rejected namun relevan sehingga perlu dilakukan repair atau perbaikan. Yang ketiga, liquid penetrant test adalah metode pengujian pada permukaan material yang paling mudah, cepat, dan cukup efektif untuk mengetahui indikasi cacat pada permukaan material. Saran dari makalah kali ini yang pertama, pada saat melakukan pembersihan awal atau persiapan permukaan, sebaiknya permukaan harus dalam keadaan bersih. Jika tidak, hal ini dapat menjadi penghambat proses penetrasi ataupun penyebab kesalahan indikasi cacat palsu. Yang kedua, pembersihan permukaan bisa dilakukan berulang kali jika dirasa kondisi permukaan masih belum optimal atau bersih. Yang ketiga, sebelum mengaplikasikan penetran, pastikan permukaan material sudah kering. Dan yang terakhir, untuk hasil yang lebih akurat, pengujian ini bisa dikombinasikan dengan pengujian permukaan lain seperti magnetic particle test atau MPT. Berikut referensi yang digunakan dalam penulisan makalah ini. Demikian penjelasan mengenai salah satu jenis pengujian tidak merusak, yaitu liquid penetrant test atau dye penetran. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dalam bidang inspeksi dan pengujian material. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.